sahabat semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini gue bakalan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Metamorphosis. Film yang bergenre horor ini disutradarai oleh Kim Hong Sun yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang pengusir setan yang harus menghadapi iblis yang telah gagal ia kalahkan di masa lalu. Sampai keluarga kakaknya juga mendapat reputasi buruk karena peristiwa tersebut. Sampai harus pindah dari tempat tinggalnya dan pindah ke rumah baru. Namun, hal-hal yang aneh selalu terjadi dalam keluarga mereka sejak itu. Oke, gak usah berlama-lama dan biar gak penasaran, kita lanjut aja ke alur ceritanya. 영혼의 치유자이시며 당신을 찾는 이들의 구원이신 분이시여. Di awal film memperlihatkan seorang pendeta yang berusaha untuk mengusir sosok roh jahat yang memasuki tubuh seorang gadis. Pendeta ini bernama Jung-soo. Ia pun membaca sebuah doa-doa yang dipercaya bisa mengusir sosok roh jahat tersebut. Sang ibu dari gadis tersebut pun ikut serta membaca doa-doa di luar kamarnya. Ritual tersebut pun terus dilakukan sampai sang gadis pun merasakan kesakitan dan sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Karena merasakan sakit, gadis itu pun bilang lebih baik membunuhnya daripada menyiksanya. Namun, Jung-soo tidak menggubrisnya dan terus melanjutkan doa-doanya. Dan tiba-tiba saja gadis tersebut tertawa dan mencoba untuk membuat Jung-soo untuk tidak fokus. Jung-soo yang hampir saja berhasil mengeluarkan iblis tersebut tapi digagalkan karena iblis itu memanggil ibu dari gadis tersebut dengan berkata bahwa Jung-soo melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Si ibu gadis tersebut pun tiba-tiba mendobrak masuk ke dalam kamar yang membuat penghalang iblis itu terjatuh. Ibu gadis tersebut pun malah marah kepada Jung-soo dan gadis yang dirasuki iblis tersebut pun berhasil lepas dari ikatannya karena tidak ada lagi penghalang untuknya. Gadis tersebut pun kemudian pindah ke sebuah jendela dan akan segera melompat keluar, yang dimana kamar tersebut berada di lantai 2. Dengan sigap, Jung-soo berhasil meraih tangannya dan dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk mengangkat gadis tersebut agar tidak terjatuh. Akan tetapi tiba-tiba si ibu malah ikut kerasukan yang membuat roh jahat yang memasuki anaknya semakin bertambah kuat. Roh jahat itu berkata pada Jung-soo bahwa ia akan kembali untuk menghancurkan keluarganya, lalu menggigit tangannya sampai membuat pegangannya terlepas dan gadis itu pun terjatuh dan tertancap sebuah pagar besi yang membuatnya tewas seketika. Setelah peristiwa kegagalan Jung-soo membuat keluarga kakaknya yang bernama Kang-gu mendapatkan reputasi buruk dan berniat untuk segera pindah ke kota lain bersama istrinya yang bernama Myung-ju dan ketiga anaknya yang bernama Sun-woo, Hen-ju, dan juga Woo-jung. Sebenarnya Myung-ju merasa tidak suka karena kepindahan tersebut, termasuk juga dengan Hyun-ju. Setelah sampai mereka membawa barang-barang tersebut masuk, dan Sun-woo membawa barang-barang milik pamannya dan disimpan di gudang. Baru sehari mereka pindah, istrinya Kang-gu terbangun karena suara dari tetangganya yang sangat berisik. Kang-gu pun sebenarnya ingin mendatanginya, namun dilarang oleh istrinya karena ia baru saja pindah dan tak ingin membuat keributan. Keesokan harinya Kang-gu pun pergi untuk segera bekerja. Di tempat lain, Jung-soo yang gagal mengusir roh jahat merasa bersalah dan berniat untuk tidak lagi menjadi pendeta dan memilih menjadi petani. Namun salah satu petinggi gereja tidak ingin Jung-soo berhenti begitu saja dan menyarankan agar Jung-soo mengambil misi pengusiran roh jahat di luar negeri, sekaligus untuk mengobati traumanya. Di rumah mereka dikejutkan oleh seekor bangkai kucing yang digantung di dekat jendela rumahnya. Hyun-ju yang sedang tidak enak badan pun keluar dari kamarnya. Ia pun sangat terkejut melihat bangkai kucing tersebut dan kemudian pingsan. Hyun-ju pun segera dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Kang-gu pun bergegas untuk menghampiri keluarganya. Dan diketahui bahwa Hyun-ju masuk angin dan kelelahan setelah kepindahan rumahnya kemarin.
dan bisa segera untuk pulang dan beristirahat. Saat pulang, mobil mereka terhalang oleh sebuah mobil tetangganya yang parkir di depan rumah mereka. Kanggu pun mendatangi rumah tetangganya. Namun saat masuk, ia melihat banyak sekali bangkai hewan yang digantung di dalam rumah tersebut, dan juga banyak salib yang digantung terbalik. Tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh kehadiran sang pemilik rumah yang muncul di belakangnya. Dengan gagap, Kanggu meminta agar dia memindahkan mobilnya yang ada di depan rumahnya, dan bergegas untuk segera pergi. Pada malam harinya, Kanggu dan keluarganya kembali tidak bisa tidur karena suara yang berisik dari rumah tetangganya. Mereka pun memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke polisi. Saat polisi datang, Kanggu melaporkan semua yang terjadi dan menunjukkan sebuah foto bangkai kucing yang digantung di dekat jendela rumahnya. Polisi tersebut pun masuk bersama dengan Kanggu dan mengecek rumah tetangganya tersebut. Namun Kanggu dibuat heran karena bangkai-bangkai hewan yang tadi sore dilihatnya sudah tidak ada dan tampak bersih dari bercak darah maupun bangkai hewan tersebut. Melainkan hanya banyak kain dan sebuah mesin yang menyala yang disangka penyebab dari suara berisik tersebut. Polisi itu pun kemudian memperingati tetangga Kanggu untuk bekerja di siang hari agar tidak mengganggu tetangganya yang lain. Namun Kanggu yang masih tidak percaya dan berusaha menjelaskan semua yang dilihatnya pada tadi sore. Namun si polisi tersebut tidak mempercayainya dan kemudian bergegas untuk pergi. Di sisi lain, Jungsu merasa setan yang dulu ingin ia lenyapkan datang dan menakut-nakutinya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi saja. Keanehan pun mulai terjadi di rumah Kanggu. Pada malam hari pada saat Hyunju sedang tertidur, tiba-tiba saja selimutnya ada yang menarik. Hyunju menyangka itu adalah Hujung. Namun saat Hyunju terbangun, tiba-tiba saja rambutnya ditarik dari belakang yang ternyata itu adalah Kanggu, dan kemudian menatap seluruh badan Hyunju. Hyunju yang ketakutan pun hanya bisa terdiam tanpa bergerak sedikit pun, dan kemudian ayahnya pun pergi. Keesokan harinya saat keluarga tersebut akan melakukan sarapan pagi, kejadian aneh kembali terjadi saat Myungju yang bersikap aneh dan makan dengan tidak wajar, yang membuat anak-anaknya heran kepada ibunya, dan tiba-tiba memarahi Wujung dengan kasar karena Wujung mengatakan makanannya terlalu asin, dan bahkan mengumpat Wujung di depan suaminya dan juga yang lain, yang setelah itu pergi begitu saja. Di tempat lain, Jungsu bertemu dengan temannya yang juga seorang pendeta, dan temannya itu memberikan sebuah kalung salib, yang katanya itu adalah pemberian dari keluarga gadis yang dulu pernah hampir ia tolong sebelumnya namun gagal. Saat Kanggu menanyakan pada istrinya tentang hal aneh yang terjadi pada pagi tadi di meja makan, ternyata Myungju mengatakan bahwa ia tidak ada pagi itu, karena ia ada sebuah pertemuan dengan temannya, dan Kanggu pun mulai merasakan hal aneh yang terjadi di keluarganya. Pada saat Sunwo sedang mandi, ia dikejutkan dengan kehadiran Hyunju yang berperilaku aneh dan menyeramkan, dan berkata bahwa dia akan membunuh adik-adiknya sambil tersenyum, dan kemudian pergi. Sunwo pun datang dan mengetuk kamar Hyunju dan bertanya maksud dari perkataannya tadi. Namun Hyunju berkata bahwa dia tidak pergi kemana-mana. Sambil mengawasi sekitar, ia menyuruh Sunwo untuk masuk ke dalam kamarnya, dan menyuruh kakaknya untuk tidur dengannya, yang kemudian menceritakan hal yang dilakukan ayahnya kemarin malam, yang menarik selimutnya dan juga menatapnya. Lalu tiba-tiba saja Kanggu pun datang dan masuk ke dalam kamar, dan mengambil sebuah pisau cutter yang membuat mereka ketakutan. Dan ternyata Kanggu berniat untuk menyerang Hyunju. Saat akan menyerang Hyunju, dengan sigap Sunwo pun mendorong ayahnya dan berlari keluar kamar untuk menghindari ayahnya. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika ayahnya muncul di belakang mereka. Ayahnya pun langsung melempar Sunwo sampai tak sadarkan diri. Hyunju yang masih ketakutan berusaha untuk membangunkan Sunwo, namun ayahnya masih saja mengejarnya. Ia pun berlari dan berusaha untuk sembunyi dari kejaran ayahnya itu. Kanggu pun mengambil sebuah palu dan masih mencari Hyunju. Di sisi lain, Sunwo pun sadar dan mulai mencari adiknya. Namun tiba-tiba saja Kanggu berdiri tepat di belakang Sunwo dan mulai menyerang Sunwo. Namun saat Kanggu akan menyerang Sunwo, Hyunju yang berada di belakangnya memukulnya dengan sebuah panci. Namun hal itu tidak melukai Kanggu sama sekali. Kanggu pun balik menyerang Hyunju. Untungnya Hyunju berhasil menghindar. Namun tiba-tiba saja di lantai bawah terdengar suara Kanggu.
dan Kanggu yang sedang memegang palu pun menghilang. Kanggu yang berasal dari lantai bawah pun terheran-heran karena melihat putrinya yang ketakutan saat melihatnya, dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun menginjak sebuah palu dan melihat kekacauan, dan menyangka bahwa mereka sedang berkelahi. Lalu tiba-tiba saja datang Myungju di belakangnya dan mengambil palu tersebut, dan mulai menyerang Kanggu. Karena sudah berhasil menyerang Kanggu, ia pun tampak ingin menyerang Hyunju. Akan tetapi dengan cepat Kanggu berusaha melindungi Hyunju, yang membuat tangannya terkena pukulan beberapa kali. Setelah melukai Kanggu, ia pun pergi memasuki kamar, dan istrinya muncul dari lantai bawah yang membuat keadaan semakin membingungkan. Kanggu pun memeriksa kamar yang tadi dimasuki istrinya yang ternyata hanya ada sebuah palu yang tergeletak di lantai. Karena keadaan yang membingungkan, Sunwo pun menelepon Jungsu karena banyak hal aneh yang terjadi. Kanggu pun mengambil telepon tersebut dan meminta Jungsu untuk bertemu dengannya malam ini. Namun Jungsu mengatakan bahwa ia akan pergi dari Korea malam ini juga. Mendengar hal tersebut, Myungju pun marah dan menyalahkan bahwa semua hal yang terjadi disebabkan oleh Jungsu dan membuat mereka berdua bertengkar. Myungju pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan diikuti oleh Hyunju. Saat mereka akan pergi, mereka dikagetkan dengan kedatangan Jungsu ke rumah mereka. Kanggu pun mulai menceritakan hal aneh yang terjadi pada keluarganya tersebut. Jungsu pun lalu menyarankan agar mereka berkumpul bersama dan tidak berpisah satu sama lain. Jungsu pun lalu pergi mengecek ke rumah tetangga Kanggu yang diceritakan oleh Kanggu. Saat memasuki rumah tersebut, ia menemukan banyak hal yang janggal, mulai dari banyak tengkorak hewan dan juga salib yang diikat terbalik. Dan bahkan ia menemukan bangkai si pemilik rumah yang telah hancur dimakan serangga dan juga tikus. Sepertinya si pemilik rumah tersebut sudah dibunuh oleh sosok iblis yang dapat menirukan wajah orang lain. Pada saat semua tertidur lelap, Ujung pun kebelet buang air kecil. Saat membangunkan kakaknya, mereka tertidur pulas, dan dia pun terpaksa pergi sendiri karena tidak ingin mengganggu yang lain. Namun sosok Ujung yang lain pun datang dan berniat untuk membunuh Jungsu. Namun hal itu gagal karena Hyunju menyuruh Ujung untuk segera tidur dan tidak berkeliaran. Keesokan harinya Jungsu pun menjelaskan apa yang terjadi semalam, dan memperlihatkan rekaman CCTV yang sudah dipasang sebelumnya, bahwa di rumah tersebut ada orang lain selain mereka, dan menyarankan untuk melakukan pengusiran setan. Mereka pun tampak khawatir, namun Jungsu mengatakan bahwa bukan dirinya yang akan melakukannya, melainkan ia telah menelepon seorang gurunya untuk membantunya mengusir sosok roh jahat di keluarga tersebut. Jungsu pun mulai melakukan persiapan dan menyuruh Sunwo untuk mengambil barangnya yang disimpan di gudang. Namun Sunwo seperti tidak fokus mendengarnya. Lalu Hyunju pun menawarkan dirinya untuk menggantikan kakaknya dan dia yang akan mengambilnya. Jungsu pun memberitahu Kanggu bahwa Sunwo lah yang sedang dirasuki oleh iblis tersebut, dan meminta Kanggu untuk mengawasinya dan jangan sampai iblis tersebut menyadarinya. Sementara Jungsu, dia akan pergi menjemput gurunya di bandara. Namun setelah sampai di bandara, ternyata gurunya tidak meminta Jungsu untuk menjemputnya. Jungsu pun ternyata telah ditipu oleh suara iblis tersebut dengan menyerupai suara gurunya. Di sisi lain, Hyunjae yang berniat untuk mengambil salib di gudang tiba-tiba mendengar suara yang aneh dan melihat tempat perapian yang terbuka sendiri dan tiba-tiba saja mati lampu. Hyunju pun dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menyalakan senter. Hyunju pun kemudian mendengar suara Sunwo yang memanggilnya. Saat sedang menoleh, Hyunju pun tertarik ke dalam perapian yang tiba-tiba saja pintu perapian tersebut tertutup dan api pun langsung menyala. Jungsu yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok burung gagak yang membuat mobilnya kecelakaan. Kanggu yang sudah diberitahu oleh Jungsu untuk mengawasi Sunwo agar tidak keluar rumah, dan pada saat Sunwo akan pergi keluar dengan alasan akan membukakan pintu untuk adiknya, dengan terpaksa Kanggu menjedotkan kepala Sunwo ke pintu sampai tak sadarkan diri, dan dengan cepat mengikat Sunwo. Di tempat kecelakaan, tampak para orang yang bersama Jungsu tidak sadarkan diri, dan hanya Jungsu sajalah yang tersadar. Ia pun berusaha untuk keluar dari mobil. Myungju yang teringat dengan Hyunju bergegas untuk pergi ke gudang untuk menyusulnya. Namun tiba-tiba Jungsu datang dengan penuh luka.
Jungsu pun menjelaskan bahwa para pendeta yang bersamanya mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri. Karena sudah tidak tahan dengan semua kejadian yang terjadi, Kanggu pun meminta agar Jungsu segera memulai untuk pengusiran setan tersebut. Awalnya Jungsu menolaknya, namun Kanggu pun terus memohon dan meyakinkan dirinya. Jungsu pun akhirnya mau melakukannya. Saat Jungsu akan mulai melakukan ritual tersebut, dia berpesan kepada Kanggu bahwa jika orang ini berperilaku seperti Sunwo, jangan sampai Kanggu percaya dan jangan didengarkan. Ritual pun dilakukan dengan Jungsu yang mulai mencambuk Sunwo. Jungsu menyuruh Kanggu untuk memegang Sunwo, sementara dirinya terus mencambuk Sunwo beberapa kali. Di tempat kecelakaan, polisi mengevakuasi korban kecelakaan tersebut, dan ada salah satu orang lagi yang ditemukan yang ternyata adalah Jungsu. Jadi Jungsu yang sedang melakukan pengusiran setan adalah iblis tersebut yang menyerupai Jungsu. Iblis yang menyerupai Jungsu pun terus-menerus mencambuk Sunwo sampai terluka. Myungju yang tidak tega melihat putrinya meminta Jungsu untuk berhenti dan memohon pada Kanggu untuk tidak lagi melakukannya. Namun saat Myungju akan membuka ikatan Sunwo, Kanggu pun langsung mendorongnya. Kanggu pun mendengar bisikan iblis dan menyangka bahwa Myungju adalah iblis tersebut. Kanggu pun mencekik Myungju. Myungju pun melawannya dengan memukul Kanggu. Kanggu pun mendorong Myungju sampai tak sadarkan diri. Tiba-tiba saja iblis tersebut pun tertawa. Kanggu pun baru menyadari bahwa iblis tersebut adalah Jungsu. Saat iblis tersebut akan membunuh Kanggu, tiba-tiba saja Jungsu datang dan membaca sebuah doa-doa dan iblis tersebut pun menghilang. Kanggu dan Jungsu pun bergegas menghampiri Wujung di gudang, dan Wujung tampak ketakutan. Wujung pun menunjukkan tempat perapian yang dimana Hyunju sudah tewas terpanggang. Tiba-tiba saja Sunwo datang dengan penuh luka, namun Jungsu yang sadar bahwa itu bukan Sunwo yang asli. Jungsu pun lalu membaca sebuah doa-doa, namun iblis itu malah mengikutinya dan melawannya. Iblis tersebut pun kemudian menyerang Jungsu. Lalu, Kanggu pun menemukan sebuah botol yang berisi air suci, lalu menyiramnya ke iblis tersebut yang kemudian iblis tersebut berteriak kesakitan. Dengan cepat Jungsu berusaha melenyapkan iblis tersebut, namun lagi-lagi iblis tersebut pura-pura kesakitan dan menyerupai Sunwo, untuk membuat Jungsu tidak fokus dan Jungsu pun terpengaruh. Saat Jungsu lengah, iblis tersebut pun kembali menyerang Jungsu yang kemudian menyerang Kanggu. Saat akan membunuh Kanggu, Jungsu pun berdoa agar iblis tersebut memasuki tubuhnya. Doa tersebut pun berhasil. Kini iblis tersebut pun berada di dalam tubuhnya. Dengan sisa kekuatannya, ia melawan dirinya sendiri agar iblis itu tidak menguasai tubuhnya. Dia pun berusaha membangunkan Kanggu dan menyuruh Kanggu untuk membunuhnya dengan sebuah salib sebelum iblis itu menguasai tubuhnya. Namun, Kanggu tidak sanggup melakukan hal itu karena Jungsu adalah adiknya sendiri. Namun Jungsu pun menusukkan salib tersebut sendiri ke tubuhnya, yang kemudian roh jahat tersebut lenyap. Jungsu pun meminta maaf ke Kanggu atas semua yang terjadi, dan film pun selesai. Dan itulah alur cerita film Metamorphosis. Semoga aja kalian suka ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan yang terpenting subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!